Shalom saudara. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih atas rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, pagi ini kami ingin datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, urapi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Ibadah pagi hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu dari pagi, dari awal sampai akhir ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya undang seluruh jemaat untuk berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada saat ini.
syukur hanya kepadamu, Allah yang setia, Allah yang memelihara dan memberkati kami, Allah yang memberi kesempatan bagi kami pada pagi hari ini beribadah kepadamu bersama-sama. Biarlah semua pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu. Sekarang kami buka hati untuk firman-Mu. Urapan-Mu atas kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Ya, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, pagi ini kita boleh beribadah bersama-sama. Saudara, pagi ini saudara dari pusat memberikan tema yaitu pengampunan yang membebaskan. Ya, pengampunan yang membebaskan. Memang Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, kemudian bangkit dari antara orang mati, adalah tujuan yang utama adalah memberikan pengampunan kepada setiap orang yang percaya, menyediakan tempat di surga yang mulia, dan yang lain-lainnya itu sebetulnya adalah bonus. Kesembuhan, berkat, penyertaannya itu saudara hanya merupakan satu, bagi saya adalah suatu tambahan. Tetapi tujuan yang utama Tuhan datang ke dalam dunia ini adalah untuk mati di kayu salib dan kemudian bangkit dari antara orang mati untuk mengampuni segala dosa. Sudah tentu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menjadi teladan bagi kita, supaya kita yang hidup di dalam dunia ini juga akan saling mengampuni. Baik saudara, kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Saya membaca mulai ayat 1, Injil Yohanes pasal 8 mulai ayat 1. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang
Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ini kalau kita merenungkan sejenak, saudara, betapa besar dan mulianya kasih Yesus. Zaman Taurat itu gigi ganti gigi. Kalau saya ditampar, gigi saya copot 2, saya tampar orang itu supaya giginya juga copot 2. Kalau dia berbuat jahat, saya juga akan berbuat jahat kepada dia. Itu hukum Taurat, balas membalas. Tetapi Yesus, saudara, dia datang ke dalam dunia ini untuk menggenapkan Taurat, tetapi bukan berbuat apa yang saya katakan tadi, tetapi dia berbuat lebih dari apa yang dikatakan Taurat, yaitu mengampuni dosa manusia. Dia tidak menghakimi, dia tidak menghukum, tetapi dia mengampuni dosa. Nah, saudara, dalam keadaan inilah, saudara, maka Yesus memberikan satu keteladanan yang mulia supaya kita hidup di dalam dunia ini juga mengikuti jejaknya. Karena kita pun adalah orang yang berdosa yang telah menerima pengampunan dosa. Khususnya saudara kita semuanya yang hidup dekat. Saudara, hidup paling dekat itu siapa sih sebetulnya? Hidup yang paling dekat itu adalah dalam rumah tangga, suami, istri, saudara orang tua, saudara anak. Kalau saudara punya pembantu, itu orang yang terdekat. Setiap hari lihat mukanya. Tetapi juga mungkin setiap hari tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari persoalan. Kenapa? Karena setiap hari saudara kita lihat, mungkin bisa salah kata, mungkin kita juga salah pikir apa yang diperbuat oleh suami atau istri kita. Kadangkala kita juga merasa marah, merasa jengkel, dan lain sebagainya. Itu orang yang paling dekat, saudara. Tetapi kalau kita sudah mulai belajar, saudara, memberikan pengampunan mulai dari rumah tangga kita, maka saudara, pengampunan di luar itu juga akan lebih mudah. Lebih-lebih ketika kita mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa, yang memberi pengampunan itu, maka kita juga memiliki kerelaan, saudara, untuk mengampuni dosa. Kisah pengampunan Yesus terhadap perempuan yang kedapatan berzina dalam Nats menggambarkan betapa pengampunan adalah yang membebaskan. Tentu bukan kebebasan untuk berbuat dosa lagi, tetapi bebasnya seseorang dari ikatan dosa disertai dengan tanggung jawab besar untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi kita harus memiliki pengertian, ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita jangan berbuat dosa lagi. Orang kadang-kadang berpikir, wah Tuhan itu yang kasihnya besar, hari ini berbuat dosa, ntar meminta pengampunan, besok berbuat dosa lagi, minta pengampunan. Saudara, tidak demikian. Tetapi kita harus menunjukkan namanya satu pertobatan.
Kita tidak boleh berbuat lagi apa yang telah kita perbuat, saudara. Artinya kemudian kita harus hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus kepada wanita yang kedapatan berbuat zina itu. Dia berkata, "Di manakah orang itu? Tidak ada Tuhan." Mereka semuanya pergi. Yesus kemudian, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dengan selamat. Tapi ingat ya, jangan berbuat dosa lagi." Saudara, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari dalamnya. Yang pertama, mengampuni karena sudah diampuni. Melepaskan karena kita sudah dilepaskan. Menolong orang karena kita sudah ditolong oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini, saudara, adalah mengampuni karena sudah diampuni. Ayat yang ketujuh, kalau kita baca secara cermat, saudara, firman Tuhan berkata, ayat 7, "Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, 'Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini.'" Jadi ayat ini menunjukkan, saudara, sebetulnya Tuhan itu ingin kamu juga sebetulnya adalah orang berdosa. Engkau semuanya itu tidak ada seorang pun yang benar. Seperti Roma menuliskan, tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan berkata bahwa barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa adalah orang yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Ada yang melempari batu, saudara? Enggak ada. Yang tua ngelus dodoni, "Aku juga orang berdosa," ngeloyor pergi. Yang lebih muda lagi, "Aku juga adalah orang berdosa," ngeloyor pergi. Sambil saudara membuang batu yang sudah ada di genggamannya. Sampai dari yang tua sampai yang muda sekalipun, semuanya membuang batunya. Kemudian dia pergi dengan mengelus dadanya, "Saya juga adalah orang berdosa yang telah memperoleh pengampunan di dalam Yesus karena aku telah percaya kepada Dia yang rela memberikan nyawanya, mati di kayu salib dan kemudian bangkit dari antara orang mati." Kesadaran diri sendiri yang orang berdosa ini, saudara, akan menyadarkan kita juga untuk dapat memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa kepada kita. Memang pekerjaan pengampunan ini adalah pekerjaan yang paling sulit. Itulah pengampunan dosa bukan karena perasaan. Pengampunan dosa itu karena kehendak. Aku ingin melakukan firman Tuhan. Aku mau mengampuni dia. Karena memang Tuhan berkata demikian. Ampunilah dia. Sampai berapa kali, saudara? Wow, banyak sekali, saudara. 70 kali 7 kali. Berarti itu 490 kali. Ada di antara saudara yang satu hari bersalah 490 kali? Enggak ada, saudara. Ini artinya kasih kita harus luber seperti kasihnya Yesus. Saudara-saudara, kemudian yang kedua, saudara, yang kedua adalah mengampuni
tanpa membalas. Kadangkala saudara, ketika ada orang datang kepada kita mengakui salahnya, kita berkata, datang lagi. Saudara, padahal Tuhan berkata, ya ampuni dia, ya, jangan balas dia, ya, terus berbuat baik, tetapi jangan tiru dosanya. Jadi mengampuni itu artinya kita akan membebaskan kesalahan dia terhadap kita, tetapi kita tidak akan meniru apa yang ia perbuat. Itu mengampuni saudara tanpa membalas. Ya. Jadi mengampuni tanpa kita menyakiti dia. Kalau dia datang kepada kita dan dia minta maaf, saudara, ya sudah kita ampuni. Tidak ada alasan-alasan yang gini, yang gitu, dan lain sebagainya. Yaitu yang penting kita mengampuni orang itu. Bagaimana Anda belajar dari kebenaran ini? Apa yang Anda akan lakukan? Jadi kalau saudara-saudara ada orang yang minta maaf, minta ampun kepada saudara, maka berkatalah seperti Yesus. Saya juga orang berdosa yang telah mendapatkan pengampunan. Seperti kata Tuhan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama lempari dia dengan batu. Artinya batu juga berbicara tentang kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak senonoh, yang kita ucapkan kepada orang yang bersalah. Itu juga berbicara tentang batu. Itu malah lebih keras dari batu yang sebenarnya, saudara. Karena kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, itu akan terbawa, direnungkan, saudara, oleh orang yang mendengarnya. Sehingga orang itu, saudara, tetap terikat kepada sesuatu perkataan saudara. Tapi saudara, pengampunan yang benar adalah mengampuni tanpa membalas. Kita berikan kata-kata yang baik dalam kehidupan kita. Memang kita benar-benar mengampuni dia. Lah kalau dia besok berbuat salah lagi gimana? Ya kita hitung 70 kali 7. Oh, Tuhan itu menyuruh kita untuk mengampuni 70 kali 7. Kasih yang tak terbatas, kasih yang luar biasa. Seperti Tuhan Yesus ketika Petrus menyangkal Tuhan. Berapa kali? 3 kali. Penyangkalan pertama diampuni, penyangkalan kedua diampuni, penyangkalan ketiga diampuni, saudara. Tetapi kemudian seterusnya Petrus tidak mau menyangkal Tuhan karena Petrus tahu bahwa aku yang telah berdosa ini telah diampuni oleh Tuhan. Dia berhenti dan bertobat. Kemudian saudara yang ketiga, saudara secara cepat, saudara yang ketiga adalah mengampuni tanpa syarat. Ya, di dalam saudara Yesus mengampuni perempuan itu tanpa syarat. Tetapi sekali lagi bukan berarti perempuan itu lantas bebas berbuat dosa lagi. Orang yang diampuni memikul tanggung jawab untuk merespon anugerah itu dengan benar, yaitu dengan hidup sesuai kehendak Allah. Yesus mengatakan bahwa tanggung jawab yang melekat itu adalah jangan berbuat dosa lagi. Memang kita tidak boleh mengancam jangan berbuat dosa lagi ya. Saudara, jadi saudara yang ketiga ini mengampuni memang tanpa syarat. Ya kita mengampuni saja. Kami belajar saudara sebagai hamba Tuhan untuk mengampuni orang yang datang kepada saya minta maaf. Ya, ketika kejadian tahun 86 itu saudara, ya saudara, banyak orang yang kemudian datang kepada saya minta maaf. Bahkan saya diminta lagi untuk pelayanan di sana. Memang kami memberikan maaf pada mereka, tetapi untuk kembali ke sana
itu tidak mungkin karena saya sudah memutuskan untuk pelayanan di tempat ini. Ketika orang itu jatuh dari sepeda motor, tulang selangkang, salangnya ini saudara patah, kami menengoknya di sana. Saudara, ketika dia meninggal dunia, kami pun datang ke sana, terus saudara, dan kami diberi kepercayaan untuk menguburkannya. Dan saat itulah saudara, banyak orang menyalami saya, mereka minta maaf kepada saya. Bahkan ada yang datang ke tempat ini minta maaf. Saya juga berikan maaf. Karena apa? Karena saya memang saudara untuk pergi dari kota Curug pada waktu itu, saya pergi ke kota Wangon hanya satu tujuan, supaya gereja Tuhan itu tidak terpecah belah. Di sini tetap maju atau di Tangerang tetap maju, saya pelayan tetap maju. Dan apa yang saya lakukan itu memang benar. Di sana tetap maju, lebih maju, saya juga maju di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, yang ketiga ini, kita harus mengampuni tanpa syarat. Itu adalah pengampunan yang membebaskan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Berikanlah kepada kami kemampuan ya Tuhan. Sebagaimana Engkau datang ke dalam dunia, mati bagi kami, untuk menebus dosa kami. Berikan kami juga kemampuan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Karena pengampunan itu memberikan pembebasan orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan teladan bagi kami. Engkau tidak menghakimi perempuan yang kedapatan berzina, tetapi Engkau melepaskan dia. Tetapi Engkau berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Makasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan layakkan kami untuk menerima roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu, menyatu dalam hidup kami, supaya keyakinan kami bahwa Engkau yang telah mati dan bangkit itu juga melekat dalam hidup kami, sehingga pengampunan itu juga melekat pada hidup kami. Kami tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pak Eko, Maria datang ke depan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian kekal selamanya, selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
syukur selama-lamanya bagi Dia. Syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, selamanya, Mari saudara, kita angkat roti dalam tangan kanan kita. Renungkan dan mengerti serta memahami bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk mempersatukan kita, untuk menyembuhkan kita. Karena firman-Nya berkata, oleh sebab bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dalam tangan kanan kita. Inilah darah Tuhan yang tertumpah. Darah Yesus yang mulia. Darah Yesus yang mahal. Yang telah mengampuni dosa kita. Itulah sebabnya terimalah darah Kristus dengan keyakinan akan pembebasan dosa kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kasih-Mu yang luar biasa. Engkau rela memberikan nyawa-Mu. Engkau rela menumpahkan darah-Mu. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan untuk kami orang-orang yang berdosa. Ajari kami ya Tuhan,
untuk kami melakukan apa yang Engkau lakukan, sehingga kami boleh bisa memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Mereka dibebaskan dari rasa bersalah, seperti Tuhan telah membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Tuhan menolong, melindungi kami, Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu Tuhan menyertai dalam hidup kami. Tuhan, kesempatan yang baik ini kami berdoa untuk keluarga besar Bu Hana, Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau memberikan penghiburan, kekuatan. Jikalau kemarin Pak Wito telah Engkau panggil pulang ke rumah, Bu, kiranya Tuhan juga melindungi. Oh Tuhan, merawat Tuhan keluarga ini dengan kasih-Mu yang sempurna. Mari ya Bapa, bagi kami semuanya Tuhan, hamba sekeluarga, seluruh jemaat-Mu yang ada, para pelayan Tuhan, dalam perlindungan Allah. Berkat-Mu atas segala usaha, mata pencarian kami, pelayanan kami. Itu sebabnya Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkati rumah tanggamu, diberkati segala usaha dan mata pencarianmu, diberkati kesehatanmu, roh, jiwa, dan tubuhmu. Itulah sebabnya pulanglah dengan rahmat dan anugerah dari Bapa Surgawi, kasih sayang dan pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya.